Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Video ini mau bahas tentang jangan dulu ngambil keputusan menikah kalau, ini dia. Yang utamanya adalah kalau kemudian diri ini belum tahu soal misi personal. Kalau teman-teman ngakunya dan bilang, mungkin video ini akan banyak di dislike sama orang ya. Tapi aku pengen bilang kayak gini, teman-teman akan kemudian kesulitan dan banyak hambatan dalam pernikahan ketika kemudian teman-teman tidak punya misi personal. Kalau teman-teman ngaku kayak gini, aku lagi bertumbuh, aku lagi memperbaiki diri, aku lagi memperrajin beribadah, itu mah kewajiban, bukan misi personal. Jadi kewajiban kita kayak sholat, puasa, zakat, dan menambah ritual-ritual seperti sholat rawatib, sholat sunat gitu ya, puasa sunat, itu mah upaya kita kemudian bersyukur, itu mah upaya kita memperbaiki relasi sama Allah dalam rangka bersyukur, dalam rangka kemudian barangkali kemudian cara kita meminta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, bukan membuat kita bertumbuh, teman-teman. Tidak directly membuat kita bertumbuh, walaupun iya sih dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, memang akan diajak Allah oleh bertumbuh kan gitu ya. Tapi kalau teman-teman bilang bahwa dengan melakukan itu teman-teman akan pasrah, kemudian menyerahkan, itu mah menyerah. Padahal Allah tuh menilai dari upaya kita. Salah satu upaya kita adalah sesuatu yang kita rancang, kita rencanakan, kita upayakan, yang hal itu kemudian terlihat dan dilihat dan kerasa manfaatnya oleh orang lain. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum dapat, ya segera tentukan dan cari. Jangan kemudian nyari alasan yang seolah-olah religius dengan bilang bahwa ya udah aku serahkan pada Allah. Enggak. Tawakal itu berserah diri pada Allah tanpa melupakan ikhtiar. Ikhtiar yang diutamakan. Ya, suratnya banyak. Ali Imran contohnya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pas bagian tawakal itu di ayat itu tuh nyambung sama apa? Mengupayakan, bermusyawarah, melakukan dengan gigih dan giat, itu penting. Jangan pakai alasan itu. Nah, termasuk nih para single mom ya, para ibu rumah tangga yang mikir atau bilang bahwa aku janda nih, aku single mom nih, aku ditinggal 8 tahun misalkan. Lalu kemudian aku apa pertumbuhannya? Pertumbuhannya memperbaiki diri, aku nggak punya. Nggak bisa, harus tetap bantu orang lain. Udah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi jangan jadikan itu alasan. Dan jangan kemudian mengambil keputusan menikah ketika teman-teman belum punya misi personal. Karena kemudian teman-teman akan nemunya di jalur pencarian. Ya, jadi gini, aku nggak akan nyari yang single, soalnya takut KDRT. Aku nggak akan nyari yang kemudian berondong, soalnya takut begini. Kok jadi nyari? Kan jalurnya jalur pertumbuhan. Maka jangan memutuskan untuk menikah yang pertama kalau belum nemu misi personal. Yang kedua, jangan dulu memutuskan menikah kalau kemudian belum kita libatkan orang tua kita, keluarga besar dan perantara di dalam pengambilan keputusan. Jadi buat teman-teman yang kemudian memutuskan mau menikah karena kemudian ngerasa cocok dan sreg hasil interaksi langsung sama orangnya, aku yakin dia baik karena kita udah sering ngobrol, kita udah sering jalan bareng, bahkan udah pacaran beberapa lama. Mending bukan itu ya, karena kita udah lama pacaran kayaknya kita udah kebayang lah pernikahan tuh bakal kayak gimana. Pamela Regan, Ellen Berset, penelitiannya bilang pacaran itu tidak pernah bisa memprediksi pernikahan, apalagi kebahagiaan dalam pernikahan. Jadi yang pertama, jangan memutuskan menikah kalau misi personal belum dapat. Yang kedua, jangan memutuskan menikah kalau kemudian orang tua tidak dilibatkan, keluarga dan perantara yang kemudian ngecek dan juga kemudian ngebantu untuk kemudian menilai relasi antara kita dengan dia, bukan menilai dia si calonnya ya, tapi menilai relasinya. Jangan-jangan kita juga ada yang perlu diperbaiki, jangan-jangan dianya juga ada yang perlu diperbaiki dari pihak dianya. Nah, itu yang kemudian perlu dilakukan. Nah, kenapa kemudian jangan memutuskan menikah kalau dua ini belum terpenuhi? Karena kita akan memutuskan pernikahannya itu gara-gara desperation. Dan itu tuh karena kesepian yang teramat dalam ya. Jadi buat teman-teman ya yang kemudian sekarang bilang bahwa
ya mumpung ada yang ngedeketin Kang, dan dia mau nikahin aku, walaupun ya walaupun dipoligami gitu ya. Ya kalau ternyata pengambilan keputusannya karena desperation, bukan karena kemudian misi personalnya, bukan karena kemudian relasinya sudah terbangun dengan kita sudah punya relasi dengan baik, support sistemnya udah ada yang menilai dia cocok sama kita, ya jangan dulu. Itu mah ciri bahwa teman-teman itu memutuskan menikahnya dalam desperation, dalam keputusasaan. Apalagi buat para single mom nih ya, yang ngerasa udah lama Kang, aku udah bertahun-tahun aku jomblo, aku sendirian, aku udah memperbaiki diri kok, mau berhijrah, dan dia nawarin untuk nikah sama aku, ya nggak apa-apa lah walaupun dipoligami juga. Nggak gitu. Jadi ngambil keputusannya itu bukan karena dia baik, dia ganteng, dia bukan karena subjektivitas dia, bukan karena karakter atau fitur dia, dan juga bukan karena karakter fitur kita, tapi karena kita share the same vision, share the same mission, align, sejalan. Itu yang kemudian tepat. Begitu teman-teman. Aku yakin video ini bakal banyak di dislike, tapi faktanya membuktikan di Indonesia kan gak gitu. Perceraiannya makin banyak, hampir 25%, artinya 1:4, terutama di kota-kota besar. Kekerasan dalam rumah tangga, cek di website Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, itu naik level KDRT-nya. Mau itu pernikahan pertama, mau itu pernikahan kedua, kan gitu. Yang dipoligami semua dinikah siri tanpa payung hukum yang jelas. Kasian, kan gitu ya. Jadi silahkan dislike, silahkan kemudian teman-teman cari pembenaran dengan memutuskan menikah tanpa memperbaiki diri yang benar caranya. Ya, jadi kalau cuma memperbaiki dengan aku jadi sering sholawat, aku jadi sering baca Quran, itu bagus betul untuk pembiasaan dan kebiasaan. Tapi yang di video yang lalu aku bahas, kita itu butuh terlihat berdampak dan melakukan dampak dengan serius. Maka misi personal yang aku sampaikan kemarin itu penting banget. Tapi namanya juga ya lagi campaign ya, aku lagi kampanye gimana caranya manusia itu, teman-teman semua bisa sehat mental. Kan gak semua bisa menerima dan mau teredukasi kan. Ya gak apa-apa, bismillah. Tapi video ini aku tuliskan, aku buat ya dalam keadaan juga geram dan kesel sama orang-orang yang kemudian ini nih maksa pengen dijawab pertanyaannya, tapi kemudian sebetulnya dia lagi nyari pembenaran karena dia gak kuat, udah gak kuat nahan kesepian saking pengen nikahnya, jadinya nyari alasan dan pengen dapat validasi untuk bisa menikah, nggak bisa. Kalau teman-teman ini nih di 2024 WHO bilang gangguan mental yang paling menular dan paling sering ditemukan dan berbahaya adalah apa coba? Kesepian. Karena dia buruk ngambil keputusannya dan kemudian merusak tatanan sosial. Apalagi kalau memutuskan pernikahan berdasarkan rasa kesepian yang teramat sangat. Yuk teman-teman, aku ajak nonton videonya pelan-pelan, perlahan-lahan. Coba nih share di kolom komentar juga, aku lagi bertumbuh dengan cara apa. Bukan yang ke arah diri, tapi ke arah keluar. Kalau belum jelas juga coba cek langkah pertama jalur pertumbuhan. Juga video selanjutnya ya, yang kemarin aku buat itu tentang misi personal di jalur pertumbuhan. Mending nonton itu supaya teman-teman beneran bertumbuhnya, bukan nyari alasan untuk tetap berada di jalur-jalur pencarian yang akan bertemu dengan pasangan di jalur kerandoman. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat saya melihat fenomena dan statistik ya, dan aku ngomong gini juga based on literatur review. Teman-teman bisa cari tokoh-tokohnya, Pamela Regan, Ellen Bershade ya, Einstein ya, banyak banget. Buka web Kemen PPA soal perceraian, lihat di pengadilan agama seberapa meningkat tingkat perceraian dan gugatan cerai yang 80% oleh wanita. Itu datanya banyak terbuka di website-website pemerintah Indonesia. Dan itulah yang membuat aku makin concern sama itu, karena tatanan bangsa ini diawali struktur dasarnya adalah keluarga lewat pernikahan. Ketika kita ngebangun pernikahan gara-gara keputusannya lewat kesepian, pernikahannya jadi nggak baik-baik aja. Dislike video ini kalau teman-teman yang pacaran, terutama yang kemudian lagi kesepian dan udah ngerasa nemu jodohnya, yang udah berbunga-bunga karena akan dipoligami sama orang luar negeri, itu ngerasa kemudian terhambat gara-gara ada video ini, mending dislike, unsubscribe, blok aku sekalian. Tapi aku pengen teman-teman bener menjalani pernikahannya, dan pernikahan itu jadi ajang pertumbuhannya teman-teman semua. Kalau enggak ya nggak apa-apa.
It's your choice, itu pilihanmu. Dan aku siap kok disalahkan kalau ternyata aku salah. I'm ready to be blamed. Tapi kita jumpa lagi di video selanjutnya. Aku akan ajak teman-teman buat bertumbuh, ya, bukan nyari pembenaran. Aku pengen ngajak teman-teman untuk menikahnya tuh nanti di jalur pertumbuhan, bukan di jalur pencarian dan kemudian nyari-nyari alasan untuk membenarkan supaya teman-teman teratasi rasa kesepian sementaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.